sebagai perencanaan minggu depan udah harus ada ya. Langsung tunjuk aja Pak Abidin biar gak usah ribet-ribet. Tapi Bu, saya kan harus cek harga pasar dulu untuk Udahlah, aku percaya sama kamu. Yang penting spek sesuai dan laporan selesai. Dah. Mbak Novi ini wajah baru ya? Tenang saja, sama saya semuanya gampang. Ini coba dicek penawaran dari saya. Pak Abidin, ini harganya 15 juta per unit. Di katalog resmi, merek ini cuma 13 juta, 5. Ada selisih 1,5 juta per unit dong, Pak. Begini Mbak Novi, itu namanya biaya koordinasi. Jadi dari selisih itu nanti 1 jutanya buat Mbak Novi. Itu namanya biaya administrasi Mbak. Bayangkan ada 10 unit. Lumayan kan buat ganti HP atau buat Mbak Novi bayar cicilan. Tapi Pak, kalau di audit ditemukan markup, saya yang tanda tangan di berita acara. Kalah audit itu cuma formalitas saja Mbak Novi. Saya sama Mbak Nur aman-aman aja kok selama ini. Anggap saja ini rezeki anak soleh buat Mbak Nur. Bu, ini dokumen bapaknya. Saya jadinya putusin nggak pakai penawaran dari Pak Abidin, Bu. Oh kenapa? Kan dia orang kita. Harganya nggak masuk akal, Bu. Saya ketemu vendor lain di katalog yang jauh lebih murah dengan spek yang lebih tinggi. Negara jadi hemat 15 juta. Saya juga nggak mau ngambil risiko hukum, Bu. Berani juga ya kamu. Ya udah deh, mana yang menurut kamu bagus dan aman sesuai aturan, saya akan melakukan. Dalam cerita ini terdapat beberapa pelaku pengadaan dengan peran yang berbeda. Pertama, ada Novi yang berperan sebagai pejabat pengadaan atau pihak yang menangani proses pengadaan. Ia bertugas menyusun HPS, memeriksa spesifikasi barang, dan memastikan proses pengadaan sesuai dengan aturan. Integritas Novi terlihat ketika ia menolak tawaran suap dari vendor yang memilih penyedia yang lebih transparan. Yang kedua, ada Ibu Nur sebagai atasan atau pimpinan unit kerja yang memberikan arahan terkait kebutuhan barang. Walaupun awalnya ia cenderung memilih cara yang lebih cepat, pada akhirnya ia mendukung keputusan Novi yang sesuai dengan aturan pengadaan. Dan yang terakhir, ada Pak Abidin sebagai vendor atau penyedia barang. Dalam praktik pengadaan yang benar, penyedia harusnya memberikan penawaran yang jujur dan kompetitif. Namun dalam cerita ini, Pak Abidin justru mencoba melakukan markup harga dan memberikan imbalan kepada pejabat pengadaan yang merupakan pelanggaran etika pengadaan. Etika pelaku pengadaan menuntut setiap pihak untuk bekerja secara profesional, menghindari konflik kepentingan, serta tidak menerima atau memberikan suap dalam bentuk apapun. Prinsip pengadaan barang dan jasa diatur dalam pasal 6 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang dimana memuat ada 7 prinsip. Yang pertama itu efisiensi, yang artinya pengadaan barang dan jasa haruslah menggunakan anggaran negara sehemat mungkin dan menghasilkan hasil seoptimal mungkin. Lalu yang kedua ada prinsip efektif, yang artinya pengadaan barang dan jasa haruslah menyesuaikan kebutuhan dan kriteria yang disediakan pada saat itu. Yang ketiga ada transparansi, yang artinya seluruh proses pengadaan haruslah diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Yang keempat yaitu ada prinsip terbuka, yang artinya setiap penyedia atau vendor yang memenuhi syarat dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan. Lalu yang kelima, ada prinsip bersaing, yang artinya
adanya kompetisi yang sehat antara para vendor atau penyedia. Yang keenam, ada prinsip adil atau tidak diskriminatif, yang artinya setiap vendor atau penyedia haruslah diperlakukan secara sama tanpa melihat adanya kepentingan atau kedekatan tertentu. Lalu yang terakhir ada prinsip akuntabel, yang mempunyai makna setiap atau seluruh proses pengadaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau kita kaitkan dengan ilustrasi tadi, kita bisa melihat bahwa Novi sebagai staf pengadaan berusaha memeriksa harga pasar sebelum menetapkan keputusan pengadaan. Ketika menemukan adanya harga yang tidak wajar dari tawaran Pak Abidin, ia menyadari bahwa hal tersebut berpotensi melanggar prinsip efisiensi dan transparansi. Selain itu, tawaran uang lelah dari vendor juga bertentangan dengan prinsip bersaing yang sehat serta prinsip keadilan dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, Novi dalam ilustrasi tersebut memilih vendor lain melalui e-katalog yang menawarkan harga lebih murah, tapi spesifikasi laptopnya lebih tinggi. Penggunaan e-katalog merupakan bagian dari kebijakan pengadaan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi melalui sistem elektronik. Kebijakan ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang mendorong penggunaan e-procurement agar proses pengadaan menjadi lebih terbuka, kompetitif, dan meminimalkan potensi korupsi. Dari ilustrasi yang telah kami tampilkan, tujuan utamanya bukan sekadar untuk membeli perangkat, melainkan untuk memastikan bahwa operasional instansi berjalan secara optimal sehingga menghasilkan pengadaan berkelanjutan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa setiap pengadaan itu dilakukan secara efisien dan tepat guna. Hal ini sesuai dengan tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap anggaran atau uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Tujuan tersebut juga semakin terlihat ketika Novi akhirnya memilih vendor melalui e-katalog dengan harga yang lebih murah sehingga negara dapat menghemat anggaran. Dalam ilustrasi tersebut, pengadaan dilakukan melalui penyedia barang atau jasa, bukan melalui swakelola. Hal ini terlihat dari dialog ketika Ibu Nur menyarankan menggunakan vendor yang sudah biasa bekerja sama dengan kantor, yaitu Pak Abidin. Selain itu, Novi juga mencari vendor lain melalui e-katalog. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak dengan pemerintah. Karena laptop merupakan barang yang diproduksi oleh perusahaan dan dibeli dari vendor, maka pengadaan tersebut dilakukan melalui penyedia. Novi menunjukkan bahwa integritas merupakan hal yang sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan berpegang pada aturan dan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pelaku pengadaan dapat melindungi keuangan negara sekaligus menjaga profesionalitas dalam pelayanan publik. Siapa? Dalam ilustrasi tersebut, Nyusun HPS memeriksa spesifikasi Ya, bahwa Dina, kok Dina sih? Tahu kan? Diam dong. Pulang. Mbak Novi ini wajah baru ya? Dia